Hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Husaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Udah ngobrol ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utai kula basal. Wa alaikalan natapa sira wajib kepadamu hendaklah engkau bil muhafadzati kelawan menjaga alal adhkari ing atase pira-pira zikir wal ad'iyati lan pira-pira doa al waridati kang tumeka kang warid fi adbari sholawati ing dalam sawise pira-pira salat wa inda subhilan sawise lan nalikane subuh esuk-esuk ya wal masailan nalikane sore wan naumi lan hendak tidur wal yaqdati lan hendak pas bangun tidur melek ila ghairi dzalika tumaka maring liyane mengkonon kabeh minal awqati saking pira-pira waktu wal ahwali lan pira-pira tingkah al muta'aqibati kang gonta-ganti. Amalan yang selanjutnya, wiridan yang selanjutnya adalah hendaklah bagi kita semua untuk bisa menjaga zikir-zikir, doa-doa yang warid. Yang warid berarti yang sudah diajarkan, dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu doa-doanya? Doa-doa setelah sholat yang dibaca apa? Ketika ya pagi-pagi baca apa? Subuh ya sore baca apa? Mau tidur baca apa gitu? Bangun tidur baca apa gitu? Dan semua yang selain itu dari waktu-waktu dan tika-tika yang sering silih berganti ya. Fama sannaha maka ora gawe kelakuan ha ing ikilah kabeh adkar wal adiyat ya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi karena umatnya Kanjeng Nabi ila antakuna angin tanah opo adkar wal adiyat iku sababan jadi pira-pira sebab lahum maring umat lahum kadwe umat ilal fauji maring warkoleh kebahagiaan bil khairi kelawan kebagusan wan najati lan selamat minasyari saking kejelekan al waqi'aini kang terjadi karone fi dalikal waqti ing dalam mengkonon waktu al haliran mengkonon tingkah. Jadi apa-apa ya Kanjeng Nabi tidak membuat kesunahan untuk umatnya ya, karena umatnya atau Kanjeng Nabi tidak mencontohkan kecuali Kanjeng Nabi itu memberikan contoh, memberikan sunnah baik itu perkataan, perbuatan yang mana karena umatnya itu pasti akan menjadikan sebab bagi umatnya mendapatkan kebaikan dan selamat dari kejelekan. Yang mana semua itu baik kebaikan dan kejelekan itu terjadi itu ada di waktu tersebut, itu ya di waktu dan tingkah tersebut. Baman maka utawi sapane wong iku ahmalah. Iku ahmalah ngosongaken sapa si wong, membiarkan tidak berpikir sapa si wong ha ing mengkonon ha ing adkar lan adiyat
Summa ba'da dalika tali sawise mengkonon ahmal nalahu merkoleh ing si wong apa makruhun perkara yang dibenci ya, perkara yang dibenci atau mendapatkan sesuatu yang tercela awhila atau aling-alingi terhalang bainahu apa bainahu antara si wong wa bainah mahbubinan antara kekasih fala yalumanna maka aja mencela sapa sira jangan menghina kamu atau mencela sira illa nafsahu angin maring awak dewek wong fala yalumanna maka aja mencela sapa wong illa nafsahu angin maring awak dewek wong. Maka barang siapa yang tidak berzikir, yang tidak mementingkan dan tentang waktu-waktu yang oleh Kanjeng Nabi diberikan contoh ya, kalian kosong tidak pernah berzikir misalnya itu setelah sholat atau waktu pagi atau waktu sore atau hendak tidur atau pas bangun ya, kalian tidak ada yang dipentingkan, dibiarkan nganggur ya, maka kalian akan mendapatkan makruhun, mendapatkan sesuatu yang dibenci oleh kalian. Apa saja yang dibenci oleh kita banyak, bisa penyakit, bisa kesialan, ya, bisa mendapat marah dari orang tua mungkin, atau terjadinya musibah atau apa ya, banyak. Dan juga selain dari itu bisa jadi kita dihalang-halangi antara kita dan apa yang kita cinta. Ya. Kalau yang kita cinta pacar berarti terhalang nanti. Kalau yang kita cinta kanjeng Nabi ya terhalang. Kalau yang dicinta Gusti Allah ya terhalang. Fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan ya, janganlah orang tersebut menghina kepada keadaan. Kalau pengen menghina, kalau pengen memarahi, kalau pengen jengkellah kepada diri sendiri. Karena kenapa? Karena nggak mau dikir gitu ya. Fala yalumanna illa nafsahu. Janganlah engkau menyalahkan orang lain, janganlah engkau menyalahkan keadaan, kecuali yang disalahkan adalah tingkah dirimu sendiri, itu ya. Jadi apa-apa yang menimpa kita, misalnya di sini ada yang bapak marahin karena ngobrol nih, jangan nyalahin bapak, tapi nyalahin sikap kalian. Kenapa ngobrol gitu? Wa man lan utawi sapane wong iku aroda ngarepaken sapa si wong al-amala ing mengamalakan bima kelawan perkara dakarnahu dakarna kang wis nutur sapa ingsun ba'alaihi maka iku ngatasi wong bimutolaati kitabil adhkari kelawan memutolaah mempelajari ya kitab adhkar lil Imam Nawawi karangannya Imam Nawawi. Kalau pengen mengamalkan ya tentang apa-apa yang aurat ya, wirid-wirid yang datang dari Kanjeng Nabi setelah sholat pagi, sore, tidur, bangun atau lebih komplit lagi itu ada di kitab Adhkar Imam Nawawi. Kitabnya besar, berapa jilid bapak lupa ya. Rahimahullahu muga-muga ngrahmati ing Imam Nawawi sallallahu alaihi wasallam wa jazahu lan muga-muga membalas sapa Allah ing Imam Nawawi anil muslimina saking muslim ya khairan ing kebaikan wa min akidi malaniku setengah saking lebih kokoh-kokoh atau lebih kuat-kuatnya perkara waroda kang tumeka fi adbari waroda kang tumeka apa perkara fi adbari selawati ing dalam sawise salat singkat aja lah wa afdalihi lan lebih utama perkara antakula utawi yen ngucap sapa sira ba'da kulli maktubatin ing dalam sawise saban-saban salat fardu ya Allahumma ing ucapan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Oh ya.
Ini kata beliau pengarang kitab ini ya, Syarif Abdullah bin Alwi ya, di antara yang lebih dikuatkan, di antara yang sunnah muakkad itu ya hukumnya ya, yang lebih afdol yang harus kita ucapkan setelah sholat lima waktu. Apa doanya? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, artinya Allahumma ya Allah, a'inni, moga-moga menjaga engkau, moga-moga nulungi engkau ingsun ya. Moga-moga engkau memberikan pertolongan padaku ala dzikrika ya, supaya aku ini sering berzikir kepadamu, wa syukrika, dan mudah-mudahan aku juga bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan semoga engkau menolong supaya saya bisa beribadah baik kepadamu. Tuh seperti itu. Wa tusabbihu, terlu antakula ya, antakula wa antusabbiha, wa tusabbiha lan yenta baca tasbih sira salasan ing kaping telu salasan wa salasina ing 33. Wa tuhamida lan yenta baca tahmid sira, wa tukabbiru lan yenta baca takbir sira, kadzalika halai mengkonon 33. Tuh, ini yang sering kita ya, berarti tinggal ditambah saja. Allahumma a'inni ala dzikri wa syukrika wa husni ibadatik. Terus baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, wa tukhatima lan yenta menghatamkan kamu, dipungkasi diakhiri ya, al-mi'ata ing 100 bila ilaha illallahu, kelawan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Limitnya enggak ada di sini mah. Jadi pas angka 100 itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa qul mengucap sirah hadhil kalimat, ikilah kalimat mana? La ilallah ya. Bi ziyadati yumit, dengan menambah kata yuhyi wa yumit. Asra maratin ing 10 kali. Wa anta, dan hale utawi keadaan sirah, keadaan kamu itu, ikusani rijalaika, sedang melipat dua kakinya sirah. Kaki kamu sedang dilipat, artinya belum beranjak, masih duduk. Obra anta takalama yenta sedurunge yenta ngomong sapa sira ba'da sholatil fajri ing dalam sawise salat subuh, wal asilan sawise salat asar, wal maghribilan sawise salat maghrib. Setelah baca tadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebanyak 33 kali, diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus baca ini nih, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, ditambah yuhyi wa yumiit ya, ditambah yuhyi wa yumiit. Kapan itu? Setelah sholat subuh 10 kali, setelah sholat asar 10 kali, setelah sholat maghrib 10 kali. Itu belum kita berdiri, masih dalam keadaan duduk. Sani rijlaika, masih dalam keadaan posisi duduk, kakinya terlipat. Wa min dzalikal niku setengah saking adkar, dikir-dikiran antakula utawi enta ngucap sapa sira idza asbahta nalikane esuk-esuk sapa sira, wa idza amsaita lan nalikane sore-sore sapa sira, subhanallahi wa bihamdihi, ngucap ngucapan subhanallahi wa bihamdihi mi'atan 100 kali.
Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar kadzalik. Alaiku 100 kali. Dengerin, pagi-pagi, sore-sore itu baca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, terus 100 kali. Setelah itu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Setelah itu wala mana sih? Wala ilallah la ilallah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli yaumin mi'ata maratin 100 kali. Tuh. Bacanya 100 kali. La ilallahnya bacanya 100 kali setiap hari. Kalau mau dipraktekkan pagi, misalnya pagi ya, subhanallah bihamdihi, itu ya, subhanallah bihamdihi terus 100 kali. Terus ditambah subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Setelah itu la ilallah la syarikalah lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Oh, ya. Wa ja'alan dalikana sirah wa ja'alan dalikana laka maring sirah wirdan ing wiridan minas sholati saking membaca sholawat ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna maka satune baca sholawat iku wasilatun penghubung ya, pelantaran atau penghubung bainaka antarane sira wa baina habibillah lan antarane kekasih Allah. Dan hendaklah engkau menjadikan baca sholawat ya itu sebagai wiridan kita, karena baca sholawat itu merupakan penghubung antara kita dan kanjeng Nabi. Kalau kita memang cinta pada kanjeng Nabi ya baca sholawat. Wa babul naliku pintu yufidu kang lembrehaken sapa Allah, kang lembrehaken yang mencurahkan sapa Allah alaika ing atase sira al-madada ing bantuan ing anugerah ing limpahan. Madad itu ya bantuan, anugerah, limpahan, banyak ya, karunia. Oh, bersih, damai dari gangguan ya, pokoknya itu madad ya. Jod, mana sih? Biwasitati kelawan perantaraan wirid min hadrati saking menghadirkan kanjeng Nabi. Tuh, sholawat itu merupakan pintu ya, merupakan satu pintu yang dicurahkan oleh Allah kepadamu sebagai bantuan dengan perantaraan ya wiridan yang kamu baca yang menghadirkan kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qad qala teman-teman wis ngucap sapa kanjeng Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Ya, man utawi sapane wong iku salat maca selawat sapa si wong alayya ing atase ingsun marratan ing sekali ing seambalan salat maka bakal memberikan rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase si wong biha kelawan maca selawat mau asron ing 10. Barang siapa yang baca salawat kepadaku, kata kanjeng Nabi, bacanya sekali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat kepada orang tersebut sebanyak 10. Baca satu pahalanya 10. Wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbukum utawi orang yang lebih didemeni sira kabeh itu ya, sesuatu yang lebih aku cintai dari kalian semua ilayya maring ingsun wa uqarribukum lan lebih marak-marak sira kabeh mene saking ingsun apane majlisan tempat duduke iku aksarukum luwih akeh-akeh sira kabeh alayya maring ingsun
apa nih sholatan maca sholawat. Kata kanjeng Nabi, yang paling aku cintai, yang paling dekat denganku tempat duduknya atau keterhubungannya atau hubunganku dengan orang tersebut, yang paling aku cintai dan yang paling dekat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Lanjut. Wa qad amaruna, teman-teman wis perintah sapa Allah Gusti Allah biha kelawan membaca sholawat fi kitabihi ing dalam kitab Allah itu Al-Qur'an Al-Azizi kang mulia bi qaulihi kelawan dawe Allah bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina, hei endi-endine wong akeh amanu kang pada iman sapa alladzina sallu maca selawat sira kabeh, memohonkan rahmat sira kabeh atau maca selawat sira kabeh alaihi atas kanjeng Nabi, wa sallimu lan salam sira kabeh pada kanjeng Nabi tasliman kelawan salam temenan. Lanjut ya. Hai orang-orang yang beriman, baca salawatlah pada kanjeng Nabi ya. Tidak hanya baca salawat aja, enggak Allahumma sholli ala Muhammad, tidak, tapi sama wasallim ya. Makanya biar komplit Allahumma sholli wasallim ala sayyidina Muhammad sekalian. Famtasil maka kerjakanlah olehmu, wastaksir lan perbanyaklah olehmu, minha dari membaca sholawat, wala tastaklil dan jangan sedikit kamu, janganlah kamu sedikit atau janganlah kamu mengurangi, boleh. Wajmalan kumpulkanlah sirah, kumpulkanlah olehmu bainaha antarane salat, maksudnya sholawat ya, bainaha antarane sholawat sallallahu, maksudnya sallallahu alaihi Muhammad, wa baina salamilan antarane wasallim ala sayyidina gitunya, baca antarane salam. Jadi sholat dan salam, sholli dan salam itu dikumpulkan semua. Kerjakanlah olehmu, perbanyaklah olehmu, jangan dikurangi, dikumpulkan. Maca salawat ya, sallallahu alaihi Muhammad wa sallim alaihi wa sallam alaihi, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salimnya ada. Salim apa sih artinya? Allah memberikan keselamatan kepada kanjeng Nabi. Kalau sholat berarti Allah memberikan rahmat kepada kanjeng sholli, itu sholli ya. Wa shollilan maca salawatlah sirah, wa shollilan mohon rahmatlah sirah, dan salawat sama aja lah. Ala alihi ngatasé keluargane Nabi, mahu sertane Nabi. Maksudnya kalau baca sholawat jangan hanya kepada kanjeng Nabi saja, tapi disertakan kepada keluarganya kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa aksirlan perbanyaklah kamu minha dari membaca sholawat fi lailatil jum'ati di malam Jumat, wa yaumiha dan di hari Jumat, khususon secara khusus. Malam Jumat, hari Jumat itu lebih banyak lagi bacanya ya, baca sholawat lebih banyak lagi, dikhususkan. Liqaulihi karena ada dawuhnya kanjeng Nabi alaihissalam, aksiru minas sholati alayya fil lailatil qurra'i wal yaumil ahzari sallallahu alaihi wasallam. Ya, aksiru perbanyaklah oleh kalian semua minas sholati saking membaca sholawat alayya terhadapku fil lailatil qurra'i ing dalam malam Jumat, maksudnya itu qurra itu malam Jumat maksudnya ya, malam mencorong itu Jumat maksudnya. Wal yaumil azhari lan hari yang bagus sallallahu alaihi wasallam. Salam muka-muka mai rahmat sapa Allah Gusti Allah ing atase kanjeng Nabi wa ala ing atase pira-pira keluarga kanjeng Nabi
Wasallam lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi lan keluargane. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa yang bagilan harus apa yakuna yantana iku laka kedua sira apa wirdun wiridan ya. Minat tafakuri saking tafakur berpikir fi kulli yaumin ing dalam saban-saban dina walailatin bengi tu'ayinu nentuakan sapa sira mengkhususkan kamu lahu maring tafakur saatan ing sesaat au saatin atau beberapa saat. Kalau saatan diartikan sejam ya sejam, au saatin atau beberapa jam. Oke. Sesuatu yang bisa mendatangkan keberkahan bagi kita semua adalah wirid. Wirid dijelaskan yang pertama apa ayo? Apa wirid? Diulang lagi nih. Wirid itu apa wirid itu? 1. Salat sunnah. 2. Baca Quran. 3. Bolehlah baca sholawat. Terus? Oke, yang baca sholawat Bapak singkat dikir ya. Sholat sunnah, baca Quran, dikir, apalagi? Ayo apalagi? Itu ada tuh di halaman 9 ada tuh. Ya di halaman ini halaman 7. Sholat sunnah, baca Quran, dikir, 2 lagi belum? Membaca ilmu, itu qiraati ilmin. Membaca ilmu yang bermanfaat ini nih. Kan kemarin sudah. Kemarin tuh yang dijelasin ya. Terakhir tafakur. Nah, sekarang ini yang terakhir tafakur. Wirid yang terakhir adalah tafakur. Artinya tadi sholat sunnah, baca Quran, zikir, membaca ilmu, mutolaah, tafakur, berarti itu harus dikerjakan oleh kita semua dalam sehari. Sekarang kita bahas tafakur. Apa sih tafakur? Tafakur itu berpikir. Kita mengangan-angan, kita menghayati, ya. Berpikir lebih dalam, ya. Dalam sehari semalam kita tentukan mau sejam atau berapa jam. Insya Allah anak pondok mas sering tafakur. Contohnya ngaji, ini kan sedang tafakur nih, ya nggak? Ini sedang tafakur masuk nih. Kalau ngajinya sambil dihayati, tapi kalau ngajinya ngobrol, ngajinya ngantuk, ya nggak tafakur namanya. Ngaji. Lanjut. Wa ahsanal awqati lan ing leuwih bagus-bagusnya waktu itu ya. Haruslah tidak hanya sejam atau beberapa jam, tapi tafakur di waktu yang lebih baik. Kapan kita waktu lebih baik tafakur? Kira-kira kita bisa memahami isi ciptaan Allah ya. Tafakur dengan pelajaran apa? Li tafakuri ya. Mari tafakur. Oh itu wa ahsanul, beda. Wa ahsanul ya jadi mubtada beda nih. Tadi titik ya. Wa ahsanul awqati lan utawi lebih bagus-bagusnya pira-pira waktu li tafakuri untuk bertafakur iku afroguha lebih kosong-kosongnya waktu wa asbaha lan lebih bersih-bersih waktu. Tuh. Jadi yang paling baik waktu untuk bertafakur pertama adalah waktu ketika kita istirahat kosong, tidak sedang beraktivitas. Yang kedua, waktu sedang bersih. Yang gimana sih maksudnya bersih tuh? Ya bebas, lagi apa tuh ya? Pokoknya damai dari gangguan, dari bisingan, nggak ada kebisingan nih, nggak ada yang. So kalian misalnya lagi baca ilmu, lagi memahami ilmu, tiba-tiba teman kalian berisik, gimana?
Terganggu nggak? Iya, berisik-berisik gitu kan. Nah itu makanya carilah tempat yang kira-kira sepi, tempat yang kira-kira nyaman, gak gerak, waktunya juga sedang kosong. Tafakur itu, Pak buat apa sih Pak tafakur? Nanti ada di depan. Wa ajdaru halan utawi leuwih pantas waktu selayaknya gitulah, leuwih pantas waktu ya. Fi usulil qalbi ing dalam menghasilkan atau lebih menyerap ke dalam hati supaya hati kita lebih bersih, maksudnya ya, lebih terang. Iku kajau bilaili, seperti tengah malam. Jadi kalau pengen lebih bermakna, lebih menghasilkan, lebih mantap ya, lebih paham, cepat paham, cepat hafal, cepat apa lagi? Cepat hati ini sadar, cepat bersih hatinya, maka tafakurlah di malam hari. Wa'lam lan wasira anna salahat dunya satuhune kebaikan dunia wa dinilan agama iku mauqufun ya, iku mauqufun berkaitan istilahnya, berkaitan, dihubungkan, diberhentikan ya, sama aja berkaitan, diwukufkan atau dikaitkan ala sihati tafakuri ingatase kesahane tafakur tuh. Sesungguhnya baiknya dunia dan baiknya agama itu tergantung, maupun tergantung dari sehatnya berpikir. Kalau kalian pengen dunianya baik, pengen agamanya baik, maka pikiran kalian harus bersih, harus sehat, tidak boleh berpikir yang kotor. Jangan sampai pikirannya negatif terus. Misalnya sekarang lagi bulan puasa, kapan sih ngajinya selesai? Kalau ngaji selesai saya mau jalan-jalan ke sana. Soalnya kalau jalan-jalan ke sana banyak lepat yang berjalan-jalan. Waduh, lepat apa lepat itu ya? Soalnya di luar banyak yang pakai kaos kemana-mana, kadang ya buah dadanya terlihat, pulangnya diingat-ingat, wah tafakur, ya bukan tafakur tuh mah dosa. Ini mau lihat di jalan, misalnya ke Indomaret ke sana ya, atau ke Mingguan. Banyak yang ini nih, apalagi di Mingguan kan ya, cantik-cantik ya, ceweknya cantik, ada yang pakai segini-segini, ada yang kelihatan, ada yang sengaja pasang dada atau gimana, wah bempernya sengaja ya diketatin. Pas pulang tuh, kata Probli tafakur. Kita tafakur, mana yang paling besar tadi? Bukan tafakur tuh mah, itu mah ingat-ingat dosa. Jangan ingat-ingat itu mah merem ya, merem. Pak, jangan merem Pak, nanti kita lagi jalan merem ketabrak. Ya jangan ingat-ingat, berpaling. Wa mana utawi sapane wong iku ato awe sapa si wong haqahu ing hake si wong minhu saking tafakur akhoda maka ngalap sapa si wong bihadin kalawan bagian wafirin kang sempurna min kulli khairin saking saban-saban kebaikan. Barang siapa yang memberikan haknya orang tersebut, maksudnya dia mementingkan untuk tafakur, maka orang tersebut sesungguhnya telah mengambil setiap kebaikan yang sempurna. Kalau kita mementingkan berpikir, tafakur, maka sama saja kita mementingkan atau kita akan mendapatkan mengambil setiap kebaikan yang sempurna. Wa qad waradalan teman-teman tumeka apa tafakkur saatin utawi berpikir 1 jam iku khairun lebih baik min ibadati sanatin saking beribadah setahun. Tuh ya, ini hadis nih. Berpikir 1 jam, tafakur 1 jam lebih baik daripada ibadah setahun. Makanya
rajin-rajinlah mutolaah, belajar. Ibadah setahun belum tentu diterima. Dengan tafakur insya Allah mendapat ganjaran yang sama. Wa qad dalam teman-teman mana sih? Wa qala ngucap sapa aliyu karamallahu wajhah. La ibadata ora ana, ibadah iku mawujud. Kata fakuri seperti tafakur. Tuh ya. Tidak ada ibadah yang sama dengan tafakur. Kata sahabat Ali, tidak ada ibadah yang menyamai tafakur. Oh, berarti tafakur ini adalah is the best, ya. Ibadah yang is the best. Wa qalan mundika sahabatul arifin setengah ulama ma'rifat kabeh. Udah jangan ngobrol. Rahimahullahu, moga-moga ngrahmatihum ing ba'dul arifin sapa Allah Gusti Allah. Al fikratu utawi berpikir tafakur iku sirajul qalbi madangi hati. Berpikir itu adalah menerangi hati. Kata siapa? Kata ulama ma'rifat, ulama yang sudah mengenal Allah, ulama yang sudah mengetahui Allah. Faidah dapat maka lamun hilang apa fikir fikrah ya. Fala idoata maka orang anak padang iku maujud lahu maring hati. Kalau orang itu tidak pernah tafakur, maka hatinya tidak akan terang. Artinya hati yang terang menjadi gelap. Penerangannya hilang. Wa majaril fikirin utawi gonu makune fikir iku kasiratun akeh. Tempat untuk tafakur itu banyak ya. Paminha maka iku setengah saking majari. Wa huwa utawi majari iku asyrafuha luwih utama-utamae majari. Anta tafakkaru utawi enta berpikir sapa sira bi ajaibi masnuatillahi ing dalam pira-pira keajaiban ya ciptaane Gusti Allah al-bahirati kang pertela. Jadi caranya berpikir, tempatnya untuk berpikir itu banyak ya. Di antaranya cara berpikir itu adalah kita berpikir tentang keajaiban-keajaiban makhluk ciptaan Gusti Allah ya. Lihat gua yang ada di Pamijahan, gua Saparwadi Pamijahan. Kita tafakur, ini gimana buatnya gitu kan. Nah, Allah gimana buatnya ini gitu kan. Hebat sekali ya. Guanya seperti ini ditafakuri. Kalian ke pantai, ke Pondok Bali tidak hanya yuk berenang-renang, ya main air. Tapi tafakuri Allah indah sekali ya. Kau membuat diresapi gitu, diresapi. Bukan begini, ke pantai, banyak sini berjalan-jalan. Ya jangan begitu. Ke pantai itu tafakur. Di sini ada yang mau ke Bali? Ada nggak yang mau ke Bali di sini? Ke pantai Bali ada nggak? Mana yang mau ke Bali? Mana? Coba kau mau ke pantai Bali? Aduh. Pantai Bali terkenal di pantainya itu tidak memakai celana. Rata-rata ya pakai celana dalam, tapi ada yang tidak pakai. Ada itu. Berjemur gimana tuh? Kalau Bapak ditanya, Bapak nggak mau. Nggak mau. Pak, jangan munafik Pak, nggak mau. Bener. Pertama nggak punya uang, nggak punya uang jauh ya. Yang kedua punya uang juga percuma, ngapain jauh-jauh ke sana? Misalnya ke sana Bapak mau, tapi untuk ziarah. Barangkali di sana ada makam wali Allah. Ada sebenarnya, ada di sana ada. Ya. Ada di sana ada. Maksudnya ke sana pun tidak akan ke pantai yang tempatnya boleh-boleh gitu, enggak. Ini mah, yuk ke Bali yuk, kita ziarah. Ayo pas ziarah tuh ya, Pak. Kita pengen refreshing Pak ke pantai. Ini Pak, mandi Pak, misalnya tuh. Misalnya ini mah. Bapak paham gitu, tujuannya bukan pengen mandi.
Sayang Pak, jauh-jauh ke Bali masa nggak ke pantai Bali Pak gitu ya. Soalnya di pantai itu banyak maksiat. Kalau nggak ada boleh-boleh kayak gitu mah nggak apa-apa, ayolah. Karena pantainya indah. Cuma di balik keindahan itu ternyata dipergunakan untuk tempat maksiat. Oh ya. Kalau di Pondok Bali mending ya, tidak ada kan yang vulgar, nggak ada kan yang vulgar, nggak ada kan? Nggak ada. Di Patiban ada kan yang vulgar? Nggak ada. Paling yang vulgar biasanya adanya di kolam renang. Makanya hati-hati kalau pelajaran olahraga, hati-hati nih. Hati-hati, pasang CD-nya yang banyak. Bapak takutnya kabur ya. Kalau kabur bahaya nih. Nah, lanjut. Jadi berpikir tentang keajaiban ciptaan Allah yang jelas nyata ya. Wa asari kudratihi lan bekas kekuasaan Allah, labet ya, bekas kekuasaan Allah atau tapak jejak lah, bayangan kekuasaan Allah. Al-batin tukang batin, al-batin tukang batin, wa zahirati lan dohir. Berpikir tentang sesuatu yang telah ya Allah kuasai secara batin dan dohir. Misalnya ada pengaruh ke hati kita, pengaruhnya seperti ini. Atau ada satu kisah ya, satu kisah tentang maling kundang atau apalah ya. Ya kita tapak dulu, jangan sampai seperti itu. Contoh seperti yang sedang ini nih, viral sekarang apa tuh? Wahana di Bogor tuh, yang depannya Bogor di apa tuh? Di Burak apa sih? Dihancurkan. Karena perizinannya berapa sih? Cuma 6.000 kalau nggak salah, 6.000 meter persegi. Tapi ternyata malah bikinnya sampai 15.000 meter persegi ya, melebihi. Itu yang wahana itu permainan, kincir angin, ada rumah hantu, istana boneka, banyak itu. Ketika banjir kemarin Bekasi dan Jakarta banjir, ditanya Pak Gubernur yang baru, Pak Deddy Mulyadi, ini kenapa dampak banjir ini? Ya gimana nggak mau banjir? Sudah mah di Bekasi di sananya banyak sampah, ya nggak? Resapan airnya kurang, ditambah di atasnya harusnya penghijauan malah dibikin bangunan. Gitu. Coba atasnya tetap gunung mah, kan nyerap ke tanah. Ini mah di atasnya wahana permainan. Sebenarnya bukan itu saja, banyak sih. Makanya banyak yang bilang ini banjirnya apa kiriman dari Bogor? Apa kiriman dari Bogor? Sebenarnya sih meskipun nggak kiriman juga kayaknya tetap banjir, tapi nggak terlalu parah. Ya minimal mungkin setelah dibongkar nanti kalau sudah diganti menjadi penghijauan, jadi tanah lagi, ya minimal mengurangi sedikit lah. Tapi kalau masyarakat Bekasi dan Jakarta yang tetap tetap buang sampah sembarangan, tetap tidak mau menjaga kebersihan, tetap saja. Ya seperti itu. Lanjut. Itu yang sedang viral, aduh ya. Ada yang mikir, itu berapa ratusan juta mungkin, miliar mungkin ya. Berapa miliar itu? Bangunan yang indah, permainan wahana. Ada yang bilang foto di Facebook ya. Untung saya sudah kesini 2 bulan yang lalu. Ada yang komen, lu yang untung, mereka yang kebanjiran yang rugi katanya. Gitu ya. Lu yang untung, mereka yang kebanjiran, lu bersenang di atas penderitaan orang lain. Bisa aja ya komennya tuh ya. Aduh, tapi memang bagus, wahananya bagus. Sekarang mah sudah dihancurkan. Dan itu katanya sama dengan yang bikin The Castello. Gimana kalau Castello dihancurin lagi? Ya kalau di atas gunung mah nggak akan banjir, ya nggak? Ada juga longsor. Makanya kenapa di gunung jangan terlalu banyak pemukiman supaya airnya nyerap, gitu loh. Yang terbuang ke bawahnya sedikit. Sebagian nyerap, sebagian ke bawah. Yang ke bawah berarti ke bagian yang di datar ya, gitu. Kalau di atasnya nggak ada tanah sama sekali, udah tertutup oleh semen, ya jadi bangunan begitu besar, ya airnya jangan langsung
nggak akan ke tanah, masuk langsung ke bawah. Itu hanya beberapa, sebenarnya banyak, tidak hanya itu aja ya. Alasannya banyak. Tapi kalau misalnya memikirkan jangan menyalahkan orang lain, itu lebih kepada tingkah manusianya yang sulit membuang sampah pada tempatnya. Dulu mah ini ya, kali ini nih, itu seperti waktu zaman bapak kecil, itu seperti lagunya Rapli Sunandar. Sahur abah kapung kurma gunung pinuh tutuhan kadu picung kupanangka ejo lemok dam daunan pangancikan sasatoan teng tong itu kan ya. Sahur abah kapung kurma walungan sareng wahangan Caina herang ngakeun celang lelek kekel juntam pelek jadi sumber kehidupan. Dulu mah air ini tuh jernih waktu bapak kecil tuh. Nah ayeuna alam tebet jadi beda henteu jika sahur abah treng tong teng gitu kan ya musiknya ya. Gunung gundul tatangkalan dina rusak Caina ge jadi saat gitu kan, bahaya nah itu lagu Rapli Sunandar kan, lagunya banyak ya, doger monyet ya, apa tuh ya, seperti itulah. Mana dari itu? Wa malan perkara bahasa yang sudah mendorong apa ma, yang mendorong apa ma minal ayat saking pira-pira ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Fi malakutil ard, ini mana sih? Minal ayat saking pira-pira ayat fi malakutil ardi dalam ya kerajaan langit wa samawati lan kerajaan bumi wa samawati lan kerajaan langit. Dan apa-apa yang mendorong ya dari ayat-ayat Quran tentang ya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa hada tafkirul utawi kilaf mikir tafakur iku yazidu bisa menambahi fi ma'rifatika ing dalem ngawruhe sira bidatillahi kelawan dati Allah wa sifati lan pira-pira sifati Allah wa asma'i lan pira-pira asmani Allah. Jadi dengan berpikir seperti ini, tafakur begini, itu bisa menambah makrifat kita tentang dat Allah, sifat Allah dan asma Allah. Wa qad hasalan teman-teman dorong sapa Allah Gusti Allah taala alaihi ngatas tafakur bi qauli kelan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Unduru madza fis samawati wal ard. Itu ayatnya itu ya. Unduru angan-angan sapa sira kabeh, perhatikan oleh kalian semua, tafakurlah kalian semua. Ing apa saja, mada ing apa saja, bis samawati yang ada di langit, wal ardi yang ada di bumi. Wa antal lan hal utawi sira iku min ajaibil masnuati, sebagian saking pira-pira keajaiban makhluknya Allah. Dan berpikir juga kamu itu sama, kamu itu bahkan kamu juga termasuk atau kita juga termasuk keajaiban dari makhluknya Gusti Allah. Sok kalian bikin manusia bisa enggak? Bisa Pak, udah nikah. Ya bukan begitu. Maksudnya bikin ini, bikin dengan membuat itu bukan. Itu mah ya Allah katanya yang bikin. Fatafakkaru, fatafakkar. Maka berpikirlah sapa sira fi nafsika ing dalem awak dhewe sira. Maka berpikirlah kamu ya di hatimu. Qala Allah Ta'ala wa bismillahirrahmanirrahim wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi lan ing dalam bumi ayatun utawi pira-pira tanda lil muqinin maring wong kang beriman kabeh, yakin kabeh. Wa fi anfusikum lan ing dalam waktu sira kabeh afala tubsiruna anata ora pada ningali sapa sira kabeh, anata ora pada tafakur sapa sira kabeh. Kata Allah dalam Al-Quran ya,
Di bumi itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mungkin, orang-orang yang percaya. Wa fi anfusikum, dan di dalam diri kita juga ada tanda-tanda untuk orang yang percaya. Maksudnya untuk orang yang mau tafakur. Afala tubsirun? Apakah kalian semua tidak mau tafakur? Gitu ya. Makanya berpikir. Nah, ya, itu saja dulu. Al-Fatihah.